Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita masuk ke pelajaran berikutnya, yaitu otot atau yang sering kita sebut dengan muskulus. Sebelum kita masuk ke pelajaran, saya akan menjelaskan beberapa tujuan pembelajaran kita kali ini. Ya, yang pertama yaitu memahami tentang fungsi, sifat-sifat, dan struktur otot rangka. Yang kedua, memahami tentang mekanisme kerja otot. Yang ketiga, memahami tentang berikutnya itu teknologi sistem gerak. Yang pertama yaitu untuk penyembuhan patah tulang. Di sini ada beberapa, yaitu yang pertama yaitu pemasangan gips. Mungkin semua sudah pada mengerti ya untuk gips seperti apa. Biasanya yang terjadi pada orang yang kecelakaan itu dipasang kayak dibungkus supaya mempertahankan ototnya agar tidak banyak pergerakan. Yang kemudian itu pembedahan internal, kemudian pembedaian. Kita biasanya dipasang kayak semacam papan gitu supaya tidak banyak bergerak dan cepat pulih. Kemudian yang keempat itu penarikan. Biasanya ini dilakukan oleh ahli-ahli sangkal putung seperti itu. Kemudian yang berikutnya itu penggantian sendi. Ada yang tahu bagaimana ini penggantian sendi? Penggantian sendi ini biasanya dilakukan untuk mengganti sendi yang rusak. Berikutnya itu penggantian sendi. Ini adalah merupakan teknologi yang dilakukan dengan mengganti sendi dengan logam. Biasanya ini dilakukan oleh dokter-dokter ortopedi di negara-negara maju. Ini harus dengan ketelitian yang sangat-sangat teliti sekali, karena kalau tidak ini tidak bisa nanti takutnya tidak bisa digerakkan tulangnya. Kemudian transplantasi sumsum juga sama ini juga hampir jarang dilakukan karena ini membutuhkan ketelitian yang sangat teliti, dan ini hanya dilakukan oleh dokter-dokter bedah saraf dan bedah-bedah tulang biasanya seperti itu. Kemudian berikutnya itu penyembuhan tumor atau kanker tulang. Di sini ada beberapa, yaitu yang pertama melalui kemoterapi, kemudian radioterapi, dan yang terakhir jika kedua itu tidak bisa dilakukan, tidak mempan, akhirnya dilakukan operasi. Kemudian berikutnya itu penanggulangan skoliosis kongenital. Kemudian ada tangan bionik, yaitu seperti robot-robot itu. Berikutnya kaki bionik hampir sama juga. Kemudian implan, kursi roda, mungkin sudah tahu kursi roda seperti apa. Terus kemudian penanggulangan kaki berbentuk O, kemudian pencakokan tulang rawan, dan yang terakhir itu viskosuplementasi. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada yang kurang paham, nanti bisa kita diskusikan bersama-sama. Demikian saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumber energi untuk gerak otot. Yang keempat, memahami tentang sifat kerja otot. Yang kelima, memahami tentang gangguan pada otot. Yang keenam, memahami tentang teknologi sistem gerak. Oke, yang pertama yaitu pengertian otot. Siapa yang tahu? Oke, silahkan. Iya, oke, benar. Oke. Otot merupakan alat gerak aktif karena mampu menggerakkan tulang yang dilekatinya.
dalam keadaan kita bergerak, otot akan mengalami atau akan memendek, ya itu disebut dengan apa? Betul, disebut dengan kontraksi. Saat istirahat, otot akan memanjang atau kembali ke bentuk semula yang disebut dengan apa? Betul, disebut dengan relaksasi. Oke, berikutnya yaitu otot rangka. Apa yang dimaksud dengan otot rangka? Ya, silahkan. Otot rangka termasuk alat gerak aktif. Otot ini melekat pada tulang penyusun rangka dan memiliki berat mencapai 40% dari total berat tubuh kita. Betul. Berikutnya yaitu fungsi otot rangka. Ada 3 fungsi otot rangka. Yang pertama yaitu untuk pergerakan, yang kedua yaitu untuk menopang dan mempertahankan postur tubuh, dan yang ketiga yaitu menghasilkan panas. Berikutnya yaitu sifat otot rangka. Yang pertama yaitu otot rangka memiliki sifat elastisitas, kemudian kontraktilitas, eksitabilitas, dan ekstensitabilitas. Kita bahas satu-satu ya. Oke, untuk elastisitas ada yang tahu siapa? Elastisitas yaitu kemampuan otot untuk kembali ke ukuran semula setelah meregang atau berkontraksi. Kemudian kalau kontraktilitas adalah kemampuan otot untuk memendek dari ukuran semula saat melakukan aktivitas. Kemudian eksitabilitas adalah kemampuan otot untuk merespon dengan kuat jika dirangsang oleh sistem saraf. Yang terakhir yaitu ekstensitabilitas, merupakan kemampuan otot untuk meregang hingga melebihi panjang otot saat berrelaksasi. Berikutnya yaitu struktur otot rangka. Yang pertama yaitu area otot rangka. Di sini terlihat ada bicep, ada tricep, ada tendon. Yang kedua yaitu bagian-bagian otot rangka. Otot rangka dibagi menjadi banyak bagian seperti yang telah bergambar. Bisa diamati dulu ya. Ada tendon, ada fascia, ada filamen, ada mikrofibril, dan lain-lain. Nanti bisa kita bahas di berikutnya. Oke. Berikutnya itu mekanisme kerja otot. Yang pertama yaitu bagian-bagian otot yang berperan dalam kerja otot. Yang pertama adalah miofibril, kemudian sarkomer, ada aktin, ada miosin, tropomiosin, dan troponin. Yang kedua, tahapan mekanisme kerja otot. Oke, seperti yang digambar. Mekanisme kerja otot itu ada beberapa tahapan. Yang pertama yaitu impuls saraf sampai di neuromuscular junction, yaitu tempat pertemuan antara akson motorik dan otot dalam proses penghantaran impuls saraf dari otak. Akibat proses ini, asetilkolin dibebaskan. Kemudian, yang kedua yaitu pembebasan asetilkolin memicu proses depolarisasi. Berikutnya, peningkatan ion Ca2+ menyebabkan ion ini terikat pada troponin sehingga mengubah struktur troponin tersebut. Yang berikutnya yaitu adanya energi yang berasal dari pemecahan ATP menyebabkan miosin dapat menarik aktin ke dalam dan juga dapat melakukan pemendekan otot. Selanjutnya, ketika molekul ATP terikat pada kepala miosin, miosin akan terlepas dari aktin dan jembatan aktomiosin
akan terputus. Yang terakhir, proses kontraksi otot dapat berlangsung selama ATP dan ion Ca2+ tersedia. Oke. Yang berikutnya yaitu sumber energi untuk gerak otot. Yang pertama yaitu ATP atau yang disebut dengan adenosin trifosfat. Betul. Kemudian yang kedua itu kreatin fosfat. Yang ketiga glikogen atau yang disebut dengan gula otot. Selanjutnya sifat kerja otot. Berdasarkan sifatnya dibagi dua, yaitu otot sinergis dan otot antagonis. Ada yang tahu? Oke, kita bahas ya. Otot sinergis merupakan otot yang bekerja saling mendukung satu sama lain sehingga menimbulkan gerakan satu arah. Contohnya adalah otot pronator, yaitu Oke, otot sinergis yaitu otot yang saling bekerja yang mendukung satu sama lain sehingga menimbulkan gerakan satu arah. Contohnya yaitu ketika kita melakukan gerakan menengadah dan menelungkup untuk telapak tangan. Yang kedua yaitu otot antagonis. Antagonis merupakan otot yang bekerja saling berlawanan sehingga menimbulkan gerakan yang berlawanan. Di sini ada berbagai macam gerakan pada otot antagonis. Yang pertama yaitu gerakan fleksi dan ekstensi, kemudian gerakan supinasi dan pronasi, gerakan inversi dan eversi, gerakan abduksi dan adduksi, yang terakhir gerakan depresi dan elevasi. Berikutnya itu gangguan pada otot. Ada banyak sekali gangguan pada otot. Berikut saya jelaskan satu persatu. Yang pertama yaitu hipertrofi, kemudian ada atrofi, ada distrofi, tetanus juga termasuk dalam gangguan pada otot. Kemudian kram, siapa yang sering kram di sini? Mungkin yang sering olahraga biasanya sering kram kalau tidak melakukan pemanasan. Kemudian otot robek, kemudian miastenia gravis, otot terkilir, biasanya yang sering sepak bola ini. Terus kemudian kaku leher, biasanya kalau kita tidur mungkin salah posisi atau apa gitu sering kayak gini. Kemudian yang terakhir yaitu hernia abdominalis. Kemudian berikutnya yaitu teknologi sistem gerak. Yang pertama yaitu untuk penyembuhan patah tulang. Ini ada beberapa. Yang pertama yaitu pemasangan gips. Mungkin semua udah sering tahu ya kalau pemasangan gips biasanya yang orang habis kecelakaan itu seperti yang dibungkus kayak. Berikutnya itu teknologi sistem gerak. Yang pertama yaitu untuk penyembuhan patah tulang. Di sini ada beberapa, yaitu yang pertama yaitu pemasangan gips. Mungkin semua sudah pada mengerti ya untuk gips seperti apa. Biasanya yang terjadi pada orang yang kecelakaan itu dipasang kayak dibungkus supaya mempertahankan ototnya agar tidak banyak pergerakan. Yang kemudian itu pembedahan internal, kemudian pembedaian. Kita biasanya dipasang kayak semacam papan gitu supaya tidak banyak bergerak dan cepat pulih. Kemudian yang keempat yaitu penarikan. Biasanya ini dilakukan oleh ahli-ahli sangkal putung seperti itu. Kemudian yang berikutnya itu penggantian sendi. Ada yang tahu bagaimana ini penggantian sendi?
Penggantian sendi ini biasanya dilakukan untuk mengganti sendi yang rusak. Berikutnya itu penggantian sendi. Ini dalam merupakan teknologi yang dilakukan dengan mengganti sendi dengan logam. Biasanya ini dilakukan oleh dokter-dokter ortopedi di negara-negara maju. Ini harus dengan ketelitian yang sangat-sangat teliti sekali, karena kalau tidak ini tidak bisa nanti takutnya tidak bisa digerakkan tulangnya. Kemudian transplantasi sumsum juga sama, ini juga hampir jarang dilakukan karena ini membutuhkan ketelitian yang sangat teliti, dan ini hanya dilakukan oleh dokter-dokter bedah saraf dan bedah-bedah tulang biasanya seperti itu. Kemudian berikutnya itu penyembuhan tumor atau kanker tulang. Di sini ada beberapa, yaitu yang pertama melalui kemoterapi, kemudian radioterapi, dan yang terakhir jika kedua itu tidak bisa dilakukan, tidak mempan, akhirnya dilakukan operasi. Kemudian berikutnya itu penanggulangan skoliosis kongenital. Kemudian ada tangan bionik, yaitu seperti robot-robot itu. Berikutnya kaki bionik hampir sama juga. Kemudian implan, kursi roda, mungkin sudah tahu untuk kursi roda seperti apa. Terus kemudian penanggulangan kaki berbentuk O, kemudian pencakokan tulang rawan, dan yang terakhir itu viskosuplementasi. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada yang kurang paham, nanti bisa kita diskusi bersama-sama. Demikian saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.